Halo semuanya, kembali lagi di Track the Record, di mana di sini kita bakalan ngebahas tentang kejadian-kejadian unik yang dialami oleh brand-brand di masa lalu, dan kita bakalan kupas tuntas kejadian tersebut, lalu kita ambil pelajarannya di akhir nanti. Nah, untuk di edisi kali ini kita bakalan ngebahas tentang shifting besar-besaran dari brand. Nah, apa sih yang terjadi di balik shifting besar-besaran yang dilakukan oleh brand-brand yang terkenal ini? Apakah memang ada tujuan-tujuan tertentu, seperti misalnya ada inovasi baru, atau mungkin pengen stay relevan dengan persaingan atau market yang semakin kompetitif, atau justru ada perubahan visi yang cukup radikal mungkin di bagian services maupun produknya? Yuk kita bedah sama-sama dan kita ambil kesimpulan dan juga insight menarik dari kejadian-kejadian ini di akhir nanti. Oke, jadi sebenarnya tuh nggak jarang kalau shifting ini jadi salah satu kunci kenapa banyak brand atau setidaknya beberapa brand terkenal itu mereka masih stay relevan dan hidup sampai sekarang. Jadi mari kita sama-sama ulas kasus-kasus ataupun peristiwa-peristiwa dari shifting brand-brand terkenal ini dan sama-sama kita pahamin kenapa mereka ini melakukan shifting dan apa sih dampaknya. Ini dia. Yang pertama yaitu di case-nya Lamborghini, yaitu sebuah brand mobil terkenal dari Italia, yang udah pasti ini jadi salah satu brand legend. Nah, tahu nggak sih kalian kalau ternyata Lamborghini ini awalnya tuh nggak memproduksi mobil-mobil sport yang terkenal seperti sekarang ini. Mereka awalnya itu memproduksi mobil-mobil seri biasa, gitu ya, dengan spek biasa, sebelum akhirnya beralih atau shifting menjadi mobil sport seperti sekarang ini. Semuanya berawal dari tahun 1963, di mana Ferruccio Lamborghini punya mimpi yang benar-benar besar, yaitu pengen ngebuat sebuah brand yang jadi rival atau saingan dari Ferrari. Nggak butuh waktu lama, mereka langsung ngebuat seri pertama mereka dan langsung unjuk gigi di Turin Auto Show. Lalu di pertengahan tahun 60-an, mereka bikin gebrakan baru dengan ngeluarin mobil model terbaru yang bikin banyak orang itu kepincut. Tapi Lamborghini ini baru benar-benar jadi perhatian dunia saat mereka ngeluncurin mobil model Miura di tahun 1967. Mobil ini jadi ikon dan laris manis bikin Lamborghini jadi pemain utama di mobil sport. Shifting yang mereka lakuin itu nggak cuma ngeluarin model terbaru, tapi ngebuat mereka jadi trendsetter di dunia otomotif, khususnya di bidang mobil sport. Sampai sekarang Lamborghini tetap identik dengan kemewahan dan juga performa yang tinggi. Ini membuktikan bahwa mimpi besar bisa membawa perubahan yang besar. Selanjutnya ada IKEA, brand furniture yang udah dikenal oleh banyak orang. IKEA dimulai di tahun 1943, di mana mereka baru mulai menjual barang-barang kecil seperti bingkai foto, perhiasan, dan juga stocking nilon. Tapi di tahun 1948, mereka melihat sebuah peluang besar di bidang furniture, dan itulah awal dari kesuksesan di IKEA. Nah, ketika para pesaing mereka di Swedia mulai ngeblokir langkah dari IKEA, mereka nggak tinggal diam. IKEA mulai memproduksi desain dan juga produk mereka sendiri dan mulai mencari pemasok dari luar negeri. Ini merupakan langkah yang berani dari IKEA dan ini membuat mereka bisa melangkah lebih jauh dan bertahan hingga sekarang. Lalu di 1963, IKEA mulai membuka toko-toko di luar negeri, di luar Swedia, dan hingga sekarang toko mereka berada di seluruh penjuru dunia. Shifting dari bisnis lokal di Swedia ke bisnis global membuat IKEA menjadi ikon furniture di seluruh dunia. Dan hingga saat ini, mereka terus melakukan inovasi di produk furniture mereka dengan menciptakan produk-produk yang simple, inovatif, namun dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga yaitu kita bakal ngomongin tentang Samsung, di mana mereka awalnya hanya toko grosir kecil di Korea Selatan. Samsung awalnya nggak fokus di bidang elektronik, tapi mereka fokus di bidang mie dan juga tekstil. Tapi segalanya berubah ketika mereka di tahun 69 itu mulai memproduksi TV hitam putih dan mulai ekspansi ke luar negeri. Shifting besar terjadi di 1987 ketika Lee Kun-hee, putra pendirinya, itu mengambil alih kepemimpinan. Dengan visinya yang kuat, Lee mendorong perubahan budaya pada Samsung dengan menekankan untuk fokus di kualitas dan juga inovasi. Dan ini menjadi fondasi awal bagi Samsung untuk menjadi raja di industri semikonduktor dan juga elektronik, dan hingga kini mereka jadi yang salah satu paling terkenal di dunia. Dari sebuah bisnis lokal di Korea Selatan, Samsung berubah menjadi sebuah bisnis elektronik terbesar di dunia
berkat keberhasilan dari pengambilan keputusan dan juga kemampuan adaptasi yang cemerlang. Pada kasus pertama, yaitu Lamborghini yang awalnya bukan memproduksi industri mobil sport, melainkan hanya memproduksi mobil-mobil biasa, namun dengan visi dan misi mereka yang besar untuk menjadi pesaing dari Ferrari, kini mereka menjadi salah satu ikon industri otomotif yang paling terkenal di seluruh dunia. Dan kasus kedua yaitu IKEA yang berawal dari toko kecil di Swedia, namun setelah mereka shifting dan fokus ke bidang furniture, mereka mampu menekan biaya dan mampu mencari celah untuk ekspansi ke seluruh dunia. Dan di kasus ketiga, yaitu Samsung yang berawal dari toko grosir kecil yang fokus di penjualan mie dan juga tekstil, berkat visi dan misi mereka yang menekankan pada kualitas dan juga inovasi, membuat mereka kini menjadi raja di pasar global elektronik. Ketiga kasus ini mengajarkan kita bahwa kesuksesan bisa datang kepada kita jika kita mau untuk mengambil sebuah keputusan yang besar untuk mencapai sebuah kesuksesan yang lebih besar lagi. Nah, kalian juga bisa banget melakukan shifting pada services maupun produk kalian saat kalian melihat adanya peluang dan juga inovasi baru yang bisa kalian kembangkan. Kuncinya adalah fleksibilitas dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas produk kalian masing-masing. Jangan takut untuk meninggalkan cara yang lama dan menuju visi yang baru, karena dengan strategi yang tepat dan benar, ini bisa menjadi salah satu kunci kesuksesan untuk menuju keberhasilan global. Kalau kalian merasa bingung harus mulai dari mana, namun kalian melihat bahwa adanya peluang untuk melakukan shifting pada brand maupun service kalian, di sini Melon Branding bisa banget ngebantu kalian dengan brand strategi yang kita siapkan. Strategi branding yang akan kita siapkan tentunya akan disesuaikan dengan hasil riset dan juga produk yang kalian miliki. Kami di sini siap untuk mendukung dan juga membantu brand Anda menuju puncak kesuksesan. Ketiga kasus ini menunjukkan bahwa shifting yang dilakukan dengan benar dan tepat dengan timing yang juga tepat itu bisa membawa perusahaan ke arah yang lebih sukses ke depannya. Terima kasih telah menonton Track the Record kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kalian merasa bahwa video kali ini benar-benar insightful, dan semoga insight-insight tadi bisa membuat kalian mampu untuk keluar dari zona nyaman dan melakukan shifting jika dirasa perlu dan melihat peluang untuk melakukannya. So, see you in the next video.